Halo teman-teman, di video kali ini saya akan membacakan sebuah buku yang berjudul Hidup Luhur dengan Batin Berkualitas, A Life of Inner Quality, yang berasal dari 10 khotbah yang dipaparkan oleh Akarya Mahabowa Nanasampano. Baik, untuk bab 1 yang bertemakan kebenaran mulia tentang kehidupan berkeluarga, kebenaran mulia tentang hati. Banyak orang mengatakan bahwa Buddhisme tidak menyenangkan karena terus-menerus mengajarkan tentang penderitaan makhluk hidup. Akibatnya mereka merasa tertekan dan tidak memperoleh sukacita dari mendengarkan Dhamma. Mereka merasa seolah-olah penderitaan dan ketidakpuasan yang dibicarakan itu justru menjadi kekuatan yang bergabung dengan penderitaan dan ketidakpuasan yang sudah ada di dalam diri mereka, sehingga mereka lalu merasa sedih dan patah semangat. Bukan hanya itu, ajaran-ajaran dasar Sang Buddha atau biasa disebut 4 kebenaran mulia dimulai dengan penderitaan sebagai tema utamanya, dan hal ini jauh lebih banyak diajarkan dibandingkan hal-hal lainnya. Seolah-olah Sang Buddha justru mengusir orang-orang yang karena takut pada penderitaan datang mencari perlindungan pada Dhamma, dan sebagai akibatnya mereka malah lari menjauh dari Dhamma. Mereka tidak ingin duduk dan mendengarkan siapapun yang berbicara tentang penderitaan dan ketidakpuasan. Pernyataan demikian sebenarnya menunjukkan bahwa mereka belum memiliki pelatihan agama yang cukup untuk memahami tujuan-tujuan sejati ajaran Buddha. Fakta bahwa Sang Buddha mengajarkan tentang penderitaan itu sepenuhnya sejalan dengan hal-hal sebagaimananya adanya. Itu sesuai dengan nama kebenaran mulia. Kebenaran ini merupakan prinsip dasar ajaran Buddha. Kebenaran ini benar-benar benar. Sang Buddha adalah orang yang benar-benar tahu. Itulah sebabnya beliau dapat menunjukkan kekurangan dan cacat makhluk hidup, karena pada dasarnya semua penderitaan yang kita alami disebabkan oleh kekurangan-kekurangan tersebut. Misalkan saja tubuh kita terserang penyakit, ini menunjukkan bahwa ada kekurangan di dalam tubuh. Jika setiap bagian tubuh sepenuhnya fit dan sehat, tidak akan muncul rasa sakit dan penderitaan. Hal ini menjadi jelas bila Anda melihat para pasien dengan berbagai penyakit yang memenuhi rumah sakit untuk diperiksa dan diobati. Mereka semua tanpa terkecuali memiliki kekurangan di dalam tubuh. Mereka tidak sepenuhnya sehat. Apa yang dilakukan para dokter sewaktu melakukan pemeriksaan dan memberi obat? Mereka memeriksa untuk mencari kekurangan di dalam diri pasien dan memberikan obat untuk menutupi kekurangan itu. Jika obatnya pas untuk penyakit itu, gejala-gejala akan mereda dan pasien mulai lebih sehat. Dengan obat yang pas, penyakit akan lenyap, penderitaan pun terhenti. Itulah akhir dari masalah. Dengan kebijaksanaan, Sang Buddha mengajarkan agar kita tidak menangani ketidakpuasan dan penderitaan yang sebenarnya hanyalah dampak saja. Sang Buddha mengajarkan kita agar menangani penyebabnya, menangani kekurangan-kekurangan yang menimbulkan dampak itu. Kekurangan-kekurangan itu disebut samudaya, yang berarti asal mula penderitaan. Jika sebab-sebab itu berhenti, dengan sendirinya dampaknya pun berhenti juga. Sebelum menjelaskan hal lain, Sang Buddha mulai dengan penderitaan untuk menekankan bukti yang mengkokohkan kebenaran itu. Dengan begitu,
kita bisa mencari penyebabnya dan membetulkannya dengan cara yang benar. Sama seperti polisi harus menggunakan barang-barang curian sebagai bukti utama untuk menelusuri dan menangkap pencurinya. Bila Anda tidak bekerja cukup keras untuk bisa menopang kebutuhan keluarga, sudah pasti akan timbul masalah dan penderitaan di dalam keluarga. Kebenaran yang sama berlaku juga bagi manusia dan semua makhluk hidup lainnya. Jika kebutuhan-kebutuhan mereka sepenuhnya terpenuhi, tidak akan banyak penderitaan di dalam keluarga. Jika kebutuhan-kebutuhan mereka tidak sepenuhnya terpenuhi, maka suami istri yang tadinya saling amat mencintai pun bahkan bisa mulai saling amat membenci dan kemudian berpisah. Hal ini bisa muncul dari kekurangan nafkah dan juga di bidang-bidang lain. Penderitaan bisa muncul di dalam keluarga karena penghasilan tidak cukup untuk memenuhi keberbagai kebutuhan, atau mungkin ada yang tidak merasa kecukupan dalam berbagai hal seksual. Berbagai kekurangan bisa muncul karena kurangnya inteligensi dan mencari nafkah, sehingga tidak mampu bersaing karena kesehatan yang buruk, karena kemalasan kronis, dan kebodohan batin yang dibarengi dengan poros menghambur-hamburkan uang di luar kemampuan, karena dikuasai nafsu seksual sehingga melupakan keluarga dan tanggung jawabnya, serta banyak hal lainnya. Kekurangan-kekurangan ini disebut samudaya, asal mula penderitaan. Dimanapun salah satu kekurangan ini menonjol, penderitaan yang mengikutinya juga akan menonjol. Dimanapun kita kekurangan, disitulah penderitaan akan muncul. Inilah sebabnya Sang Buddha mengajarkan pada kita agar tidak malas atau menyia-nyiakan kehidupan. Sang Buddha menganjurkan agar kita bekerja keras dan tidak mudah putus asa, agar kita menabung hasil kerja dan menggunakannya hanya untuk hal-hal yang perlu, sehingga kita dapat terhindar dari penderitaan. Beliau juga menunjukkan pada kita bagaimana cara menghapus penderitaan di dalam keluarga yang disebabkan kemalasan, dengan menggunakan cara atau komitmen yang kokoh di dalam mencari nafkah. Dengan demikian, kita bisa mencapai akhir penderitaan di dalam keluarga, masyarakat, dan lain sebagainya. Tujuannya adalah agar setiap keluarga dan komunitas sosial bisa menemukan kebahagiaan. Sang Buddha tidak mengajarkan kita untuk berleha-leha berpangku tangan dan berupaya mencari pekerjaan yang bisa dilakukan. Dia juga tidak mengajarkan kita untuk berpaling memeluk penderitaan karena tidak ada makanan atau alat yang bisa digunakan. Beliau tidak mengajarkan kita untuk duduk termenung, terperangkap dalam penderitaan tanpa mencari jalan keluar. Sebaliknya, semua kebenaran mulia yang diajarkan dimaksudkan untuk membebaskan makhluk hidup dari penderitaan. Tidak ada satupun dari kebenaran mulia yang mengajarkan kita untuk membiarkan penderitaan mengubur kita hidup-hidup. Sang Buddha mengajarkan kebenaran-kebenaran ini kepada para biksu dan kepada orang awam dengan pendekatan yang agak berbeda sesuai dengan kebutuhan para pendengarnya. Tetapi di analisa terakhir, Sang Buddha mengajarkan kebenaran mulia itu sehingga orang-orang bisa menjadi cukup bijaksana untuk membebaskan diri dari penderitaan, baik pada tingkat eksternal, keluarga, masyarakat, tempat kerja, maupun pada tingkat internal, yaitu penderitaan yang muncul terutama di dalam hati.